Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, inspirasi yang berbahagia. Semangat Bapak Ibu? Tentu masih semangat. Semangat. Perkenalkan kembali, saya Asis Setiawati Widya Iswara, ahli utama dari Pusdiklat Kemenristek BRIN. Bapak Ibu peserta agenda pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya hormati dan saya banggakan. Sampailah saat ini Bapak Ibu pada materi ketiga dari agenda kepemimpinan pelayanan, yakni membangun tim efektif. Bapak Ibu sudah mempelajari 2 mata pelatihan. Hebat, Bapak Ibu pengawas sudah menemukan permasalahan yang ada pada pekerjaan dan sudah berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan publik yang paripurna dan optimal, bahkan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasinya. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu akan melakukan perubahan ini? Tentunya Bapak Ibu tidak bisa berjalan sendirian untuk melakukan suatu perubahan. Ya, tentu akan memerlukan orang-orang untuk bergerak bersama untuk mengeksekusinya. Yuk, kita siap untuk mewujudkan dengan membangun tim efektif? Tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik yang bagaimana yang diharapkan pelanggan atau stakeholder Bapak Ibu? Kita harus komitmen mutu. Artinya kinerja Bapak Ibu harus berdasarkan nilai-nilai komitmen mutu, bekerja dengan efektif, dengan efisien, kreatif, inovatif, dan komit terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini sangat diperlukan dan Bapak Ibu tidak mungkin berjalan sendirian, tetapi dengan sekelompok orang atau tim bersama bekerja dengan efektif untuk mencapai tujuan atau target yang diharapkan. Baik, kita refleksi diri ya. Kini kita saatnya untuk refleksi diri. Apakah Bapak Ibu pernah bekerja dalam tim dan tidak berhasil? Atau mungkin bekerja dan berhasil sesuai tujuan? Apa rasanya kalau Bapak Ibu dalam tim kemudian berhasil sesuai target yang diharapkan? Oh, rasanya tentu bahagia. Artinya apa? Artinya tim kerja Bapak Ibu itu sudah efektif, sudah berhasil, solid dan luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus bekerja kreatif, memimpin, menggerakkan tim, dan mampu melakukan suatu perubahan. Dan sekarang, marilah kita belajar membangun tim efektif. Membangun tim efektif dalam pelayanan. Kompetensi apa yang akan dibangun? Bagaimana seorang pemimpin sebagai pemimpin pelayanan atau servant leader mampu menumbuhkan dan mengelola tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Lalu setelah Bapak Ibu belajar materi membangun tim efektif, lalu Bapak Ibu
harus bisa apa? Indikator hasil belajarnya adalah Bapak Ibu mampu mereview hasil dari ceramah tim efektif dalam pelayanan. Lalu Bapak Ibu harus mampu mendeskripsikan bagaimana mengembangkan tim efektif dalam pelayanan. Kemudian Bapak Ibu harus mampu menguraikan karakteristik tim kerja yang efektif. Yang efektif itu seperti apa? Harus bisa menguraikan karakteristik tersebut. Dan yang keempat, Bapak Ibu harus mampu menumbuh kembangkan tim kerja yang efektif. Bagaimana nanti kita selama belajar membangun tim efektif ini? Model pembelajarannya adalah secara daring, ya. Pendekatan pembelajarannya ini juga dengan full pada Bapak Ibu sebagai peserta. Artinya pendekatannya adalah kepada student. Fasilitator hanya memfasilitator. Lebih aktif adalah Bapak Ibu sebagai peserta. Strateginya nanti kita dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Kemudian metodenya dengan inquiry dan full e-learning dengan menggunakan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dengan ceramah singkat, ceramah interaktif, bus group, diskusi secara whole group, tugas dan praktek. Kemudian teknik-teknik dan taktik pembelajaran yang spesifik, individual dan unik. Nah, apa sih yang disebut pembelajaran secara inquiry? Ya, nanti Bapak Ibu belajar berdasarkan pengalaman Bapak Ibu apa yang kita minta untuk melakukan suatu refleksi. Bagaimana Bapak Ibu kita undang untuk semua berdiskusi bersama, fokus pada hipotesis, menggunakan fakta sebagai eviden, kemudian melakukan analisisnya dan memberikan kesimpulan. Nah, alur belajarnya apa yang sudah kita ketahui dari awal, bahwa kita akan dimulai dengan pelajari, dalami, terapkan dan evaluasi. Ini adalah alur belajar pedati. Pelajari yakni dengan belajar mandiri, yaitu dengan mendengarkan, menonton video pembelajaran, kemudian membaca bahan tayang, membaca modul. Setelah itu Bapak Ibu harus mendalami, melakukan suatu aktivitas bersama, ya, secara daring melalui online. Kita bisa live chat, kita bisa diskusi secara online. Kemudian nanti terapkan, ya, kita berikan penugasan-penugasan kepada Bapak Ibu, kita diskusi dengan bus group, kemudian kita praktek. Dan terakhir kita lakukan evaluasi. Evaluasi dengan pre-test, post-test, kemudian kita juga melakukan learning journey, yaitu melakukan apa rencana aksi Bapak Ibu ke depannya untuk unit organisasi dalam pekerjaan Bapak Ibu. Lalu terakhir kita sama-sama menyimpulkan materi membangun tim efektif. Nah, bagaimana skenario dengan materi pokok? Ya, materi pokoknya itu ada 3. Nah, nanti Bapak Ibu bisa di kegiatan materi pokok pertama dengan live chat, kemudian materi pokok kedua dengan virtual daring, dan juga yang ketiga adalah dengan virtual daring. Setelah itu baru tahap terakhir adalah evaluasi. Baiklah Bapak Ibu yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama bekerja
profesional bersama dengan tim efektif yang loyal dan berpartisipasi. Semangat! Sampai jumpa